Saham-saham perbankan pada rontok, turun, longsor. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus cut loss, menjual habis semuanya? Nah, seperti itulah ketika video ini belum ditonton sampai habis. Kenapa? Mari kita bahas bersama. Oke, jadi langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi, saya munculkan layar Bibit saya di sini. Oke, sudah muncul ya. Ini aplikasi Bibit merupakan aplikasi yang saya gunakan untuk investasi. Aplikasinya mudah banget, bahkan untuk pemula sekalipun. Bisa didapat di Play Store ataupun App Store, jadi tenang saja. Dan aplikasi ini sudah aman. Tuh, lihat. Oke, kita lanjut teman-teman. Seperti yang tadi kita bahas bersama, bahwa saham-saham perbankan ini lagi turun. Meskipun, nah ini sudah ada sedikit clue-nya. IHSG tutup di plus 1,7%. Nanti kita lihat bersama ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman fokus, lihat mana? Lihat di layar. Oke teman-teman, lanjut ya. Pertama kita lihat di BBCA ya teman-teman ya. BBCA ini plus 1,82%, tapi 1 bulan terakhir ini minus 2,73% ya. Teman-teman catat ya. Tadi kan hijau, habis itu 1 bulan terakhir merah. Ya. Clue-nya mungkin belum dapat. Kita masuk lagi ke bank yang kedua, yaitu contohnya Bank Mandiri. Wow, plus 2,5% hari ini ya. 1 bulan terakhir minus 4,48%. Oke. Nah, ini sudah clue yang kedua. Clue yang ketiga, mari kita lihat habis BCA, Bank Mandiri, kemudian BBNI. Wow, BBNI plus 1,46% dan 1 bulan terakhir minus 11,44%. Dalam kan BBNI ini? Oke. Udah dapat clue yang ketiga, kita masuk clue yang keempat, yaitu adalah BBRI ya. BBRI sekarang tutupnya adalah minus 1,24% ya. 1 bulan terakhir sudah minus 21%. Jadi di antara 4 bank, BBRI yang paling terperosok di dalam. Tapi tahukah teman-teman, tadi kita sudah melihat bersama, ada sedikit clue yang sudah mulai muncul. Apa itu yang sudah bisa menebak? Boleh langsung tulis di kolom komentar. Yaps, benar sekali. Penurunan terhadap suatu saham itu tidak selamanya. Ini tercatat ya untuk saham-saham seperti big banks ya, bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, BNI dan BRI. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau BBRI kita belum lihat adanya mulai kenaikan, tapi kita melihat saham-saham seperti BBCA dan Bank Mandiri, itu sudah ada tanda-tanda kenaikan setelah terperosok jatuh. Tuh lihat, satu harinya saja sudah plus 1,82%. Sedangkan 1 bulannya masih minus 2,73%. Begitu pula dengan Bank Mandiri tadi ya. Beda halnya dengan BBNI dan BBRI yang kayaknya masih belum geli-geli untuk naiknya. Kita lihat di BMRI ya, kita langsung saja di sini. Oke, di hari ini plus 2,59%, paling tinggi di antara 3 saudara lainnya ya. 1 bulan terakhir sudah sisa minus 4,48%. Bayangkan kalau teman-teman ketika minus beli dan sekarang sudah mulai naik ya. Satu lot Bank Mandiri itu berkisaran 690 ribuan rupiah, katakanlah 700 ribu ya. Satu lot BBCA itu sekitaran 980 ribu ya, katakanlah sudah mau 1 juta, berarti totalnya sudah 1,7 juta. Sedangkan kalau teman-teman tambah lagi BBRI di kisaran 400-an ribu ya, 1,7 berarti sudah 2,1 jutaan. Oke, ditambah lagi BBNI teman-teman. Untuk satu lotnya BBNI berapa kita lihat? Untuk BBNI sendiri, satu lotnya itu berkisar 500-an ribu. Tadi sudah 2,1 jutaan. Jadi kalau teman-teman ingin menyicil 4 bank besar ini sekaligus, teman-teman setidaknya harus punya modal 2,5 juta untuk investasi 4 big banks ketika dia mengalami penurunan. Kabar baiknya teman-teman cukup keluar duit 10 ribu, teman-teman bisa memiliki keempat bank ini. Gimana caranya? Nah, disinilah yang namanya reksadana indeks. Kenapa saya tekankan indeks? Karena biasanya kalau untuk reksadana indeks, dia mengacu pada saham-saham yang sudah masuk ke dalam indeks. Apa sih indeks itu, Yung? Indeks istilahnya dia sudah masuk dalam list ya. Katakanlah misalnya menu sarapan paket A. Nah, dia sudah ada masuk di dalamnya. Jadi ketika kita membeli paket A, kita sudah mendapatkan nasi putih, ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, dan juga TS. Begitu pula dengan reksadana. Di dalam satu reksadana itu sudah terdiri dari beberapa saham. Saya contohkan ya teman-teman ya di reksadana saham ini ya. Reksadana saham yang saya pilih salah satunya contohnya adalah BNP Paribas Sri Kehati ya teman-teman. Bebas sih teman-teman boleh lihat
scroll aja, aplikasinya gampang kok. Tapi di contoh kali ini adalah BNP Paribas Srikahati, di mana ya 1 tahun ini dia minusnya sungguh sangat dalam, menakutkan sekali. Kenapa teman-teman ya? Karena salah satu ya biasanya. Salah satunya teman-teman bisa melihat top holdingsnya. Bank-bank yang kita sebutkan tadi, dari BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BMRI, dan Bank Ameng. Bank Ameng enggak teman-teman ya. Di situ semua ada di dalam reksadana indeks Srikahati ya, meskipun masih ada 6 saudara lainnya seperti ICBP, INDF, KLBF, SMGR Telkom, dan Unilever ya. Jadi ke-10 saham inilah yang turut mempengaruhi pergerakan reksadana indeks Srikahati. Tidak heran 1 tahun terakhir ini dia minus 4,57%. Lihat tuh, seluncuran dari 1, 2, 3, 5 turun dalam banget ya teman-teman ya. Wah, yuk lu ngajak orang rugi kagak alang-alang ya. Tenang. Memang sekarang dia lagi minus. Tapi teman-teman, jika memang kita tujuannya investasi, rutin membeli DCA, teman-teman, ketika harganya turun, itulah saatnya kita menyicil atau membeli. Jangan terbalik ya. Ingat di poin-poin awal tadi, ketika saham turun, dia ada kalanya juga dia akan naik ya. Untuk saham-saham besar seperti big banks yang telah kita contohkan tadi ya. Nggak mungkin dong sekelas BBCA, Bank Mandiri, BRI, BBNI turun terus sampai harganya sisa gocap, sisa 50. Itu keadaan bagaimana? Bahkan COVID kemarin pun harganya nggak sampai 50 perak rupiah. Oke? Jadi ini menurut saya merupakan kesempatan kita untuk mulai menyicil. Apabila teman-teman tidak mampu ya untuk sementara untuk membeli ke semua saham tersebut, ini ada salah satu reksadana di mana di dalamnya sudah ada 4 bank yang kita bahas bersama. Dan teman-teman lihat sendiri kalau nggak percaya, 5 tahunnya tuh lihat. Penurunan ini seenggaknya belum seberapa dibanding, di NAV-nya ini ya. Tuh teman-teman lihat, ulangi ya tadi ya. Kurang lebih kayak gitu efeknya ya. Tuh teman-teman lihat, tadi saya salah lihat kan, 1 tahunnya seperti ini, tadi kepijit Aum, 5 tahunnya seperti ini pergerakannya. Dia konsisten naik teman-teman, naik turun seperti grafik ini. Ini data nggak bisa bohong seperti dia yang katanya kamu satu-satunya ya. Ini sudah terjadi historicalnya. Jadi teman-teman bisa lihat, setiap kali penurunan yang ada, dia juga ada mengalami kenaikan. Jadi dia berbentuk tangga gunung lembah seperti ini. Disinilah momen ketika harganya turun, kita melakukan pembelian. Dan investasi itu kan beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Jadi juallah ketika harganya sudah tinggi. Jangan kebalik. Inilah momen-momennya teman-teman. Lah yuk, terus gimana dong, kan mahal banget. Tadi saya sudah sebutkan, kita mulai investasi bahkan bisa dari 10.000 saja. Itulah alasan kenapa contohnya saya menggunakan BNP Paribas Srikahati, karena minimum pembeliannya hanya 10.000 saja. Di mana 10.000 belum tentu kamu dapat sepiring nasi goreng, tapi dengan 10.000 kamu sudah bisa beli reksadana BNP Paribas Srikahati. Dan di dalamnya sudah ada 4 bank besar yang kita sebutkan tadi. Gimana? Kamu tertarik untuk mulai perjalanan investasimu sekarang? Nah teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap dengan menonton video ini kita bisa saling menguatkan. Dimana ketika harga mengalami penurunan, itulah saatnya kita membeli. Bukan gemetar untuk ngerasain ngeri masuk dalam dunia investasi. Jangan sampai kebalik. Oke, jadi teman-teman kalau yang sudah yakin dan mantap, dan silakan analisa lagi kembali teman-teman kira-kira yang mana cocok. Ada banyak sekali reksadana yang bisa teman-teman pilih, semuanya ada di aplikasi Bibit. Silahkan di-download di Play Store ataupun App Store. Ingat, minimum pembeliannya juga ada yang 10.000 saja.
Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request, silakan tulis sepanjang mungkin di komentar. Teman-teman boleh lihat di video-video sebelumnya, saya akan sesempat-sempatnya untuk mengetik, membalas komen apabila teman-teman masih bingung, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun. Oke, jadi bagi teman-teman yang masih ingin tahu perjalanan investasi ataupun konten-konten berikutnya, jangan lupa subscribe saya di sini. Terima kasih yang telah menonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang satu ini.